Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini saya akan share analisis di XAUSD untuk minggu depan. Langsung kita lihat di time frame daily. Nah, pada time frame daily ini teman-teman ada eh, rejection yang sangat kuat ini, sehingga membuat kenaikan. Sekarang kita harus cek dulu area yang membuat harga rejection. Nah, teman-teman masih ingat dengan analisa yang ini? Pada analisa tersebut kita ada setup sell di sini, yaitu dominan break. Nah, ini. Sehingga kita analisa pada saat itu harga berpotensi akan melakukan penurunan ya. Kita lihat ini ternyata rejection dari zone 161.8 berdasarkan adanya di sini setup sell dominan break. Sehingga kita masuk lagi ke time frame daily, terbentuklah di sini setup buy teman-teman setelah respon dari zone 161.8. Nah, di sini terbentuk setup buy yaitu initial break. Di sini kita gunakan kembali Fibo. Potensi harga ini akan retracement minimal di area zone 161.8. Jadi kenaikan ini hanya bersifat retracement karena arah harga di XAUSD sedang kuat turun. Oke, sekarang ini dengan pola candlestick kita ketahui harga akan mengalami retracement. Pada analisa kali ini saya akan kombinasikan dengan smart money concept. Menurut saya kombinasi analisis itu membuat saya lebih percaya diri untuk melakukan entry. Maka langsung aja kita kombinasikan. Masuk ke time frame H4. Pada time frame H4 ini teman-teman kita akan cari break obstructor terakhirnya. Oke, di sini kita coba lihat. Ini ada low yang sudah valid setelah mengambil pullback di sini, dan low ini berhasil di break ke bawah sehingga terbentuk boss. Oke, sekarang kita akan cek lagi apakah ada boss di bawah ini. Ini low-nya apakah ini valid? Kita coba lihat. Nah, ini akan valid ketika dia berhasil break pullback yang ini. Nah, di sini kita lihat ini tidak sampai, sehingga ini gagal menjadi low valid. Sekarang kita pindah ke area bawah ini. Ini valid ketika dia sudah berhasil break ini ya, shadow candlestick ini. Nah, di sini dia berhasil break, maka untuk low ini sudah valid. Oke, sekarang teman-teman berarti kita tinggal mencari order block di atas ya, karena low itu sudah valid ya berdasarkan time frame H4. Nah, ini ada order block yang masih fresh, coba kita cari lagi di atas. Apakah ini masih fresh? Coba kita cek. Nah, di sini dia sudah tidak fresh ya. Kita pakai yang masih fresh atau yang masih gadis teman-teman. Yang janda kita coba singkirkan. Kalau yang suka janda boleh digunakan, yang penting sudah tahu resikonya, gampang jebol teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di atas ini juga salah satu order block yang masih fresh. Jadi melalui time frame H4 ini ada dua order block yang bagus ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke time frame H1, kita akan bandingkan struktur ini. Di H1 kita akan cari boss terakhirnya. Oke, pada time frame H1 kita coba cek ini. Ini merupakan low yang valid karena sudah break yang ini ya. Ini pullbacknya. Kita lihat low valid ini berhasil di break ke bawah. Nah, sehingga terbentuk di sini boss. Ini time frame H1. Sekarang kita cek lagi apakah ini merupakan boss. Kita coba cek. Ini akan valid ketika dia berhasil break ini ya, shadow candle ini. Nah, di sini dia berhasil, maka ini valid. Valid low-nya berhasil di break ke bawah. Maka terbentuk di sini boss kembali. Berarti inilah boss terakhir teman-teman di time frame H1. Sekarang ketika ini boss terakhir, maka ini merupakan valid high-nya ya, atau high
minor valid. Jadi kita cek ini sudah berhasil di break ke atas, teman-teman. Ketika ini berhasil di break ke atas, maka terbentuklah change of character. Jadi terjadi perubahan harga yang tadinya penurunan berubah menjadi kenaikan setelah terbentuk di sini change of character. Ini melalui time frame H1. Nah, sekarang ini kita cek apakah ini valid. Ini valid ketika dia berhasil yang ini ya, break area fullback ini. Nah, ini fullbacknya. Oke, sekarang kita sudah tahu di H1 ini potensi akan terjadi kenaikan karena sudah terbentuk change of character. Nah, di sini teman-teman berarti kita tinggal lihat order block di H1. Nah, order block di H1 ini ya, ketika nanti dia sudah berhasil mengambil inducement atau ngebreak fullback ini ya, maka di atas ini menjadi high yang valid. Oke, sekarang kita akan masuk ke time frame M30. Pada time frame M30 kita coba lihat ini masih sama ya. Ini bos terakhir, ini change of character ya. Nah, sekarang kita lihat inducement-nya pada time frame M30 ini. Inducement itu ada di sini ya. Ini fullback terdekatnya. Oke, ini pada time frame M30. Pada time frame H1 ada di sini ya. Ini M30. Sekarang order blocknya berarti itu ada di bawah daripada inducement. Inducement ini berarti di sini ada order block. Oke, di bawah juga ada. Dan terakhir itu ada di sini ya. Nah, ini. Inilah order block melalui time frame M30 karena sudah terbentuk change of character ya. Tetapi untuk high-nya ini belum valid. Valid nanti ketika dia mengambil ini. Oke, jadi kita akan mengambil kesimpulan, kita masuk ke H4. Nah, di sini kita akan simpulkan pada time frame daily, kita tadi lihat ada setup buy, initial break, sehingga harga berpotensi naik. Oke, sekarang di H4. Pada H4, teman-teman, kita tadi sudah lihat juga bahwa baru terbentuk low yang valid. Jadi potensinya harga akan naik untuk masuk ataupun mencari order block. Oke, pada H1 kita lihat baru terbentuk change of character, tetapi high belum valid. Jadi potensinya masih akan turun untuk membentuk high yang valid dan mencari order block. Sama halnya tadi di M30. Bedanya tadi inducement-nya lebih dekat di M30, teman-teman. Lebih dekat ke high-nya. Oke, jadi kita masuk ke time frame daily. Jadi setelah terbentuknya initial break buy ini, walaupun kita sudah tahu bahwa harga akan naik, artinya jangan sekali-kali untuk langsung melakukan entry buy di sini. Kenapa? Karena pada time frame H1 kita sudah lihat high itu belum valid. Jadi potensi masih akan turun untuk menjadikan high ini valid, lalu mencari order block. Maka kita simpulkan, ini nanti berpotensi akan turun untuk mencari order block ataupun terlebih dahulu membentuk high yang valid di H1 dan mencari order block di H1 untuk membuat harga naik kembali. Nah, untuk area-area order blocknya kita sudah tandain ya. Yang jelas untuk mengambil buy ini hanya retracement, teman-teman. Ketika kita fokus untuk sell, maka pada time frame H4 ini kita sudah marking untuk order blocknya. Nah, ini untuk order block untuk sell ya. Kita sudah jelasin di awal tadi. Oke, teman-teman. Jadi saya rasa
Kombinasi analisis ini sudah sangat jelas. Semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah, dan semoga video analisis ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.